Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, welcome back to another English learning video with me. I hope you are all having a wonderful today and are ready to learn something exciting from your screen today. Okay, now let me ask you a quick questions. Have you ever texted your friend about a fun weekend you had? Or maybe you have scrolled through a post about someone's trip abroad? In English, when we are retell these kinds of past experience, we are actually creating a recount text. Okay, in this video, I will guide you through everything you need to know about recount text, from its definition, purpose, generic structure, types, and the last language features. And it's going to be super easy and simple, so make sure to watch until the end, and let's jump straight into the material. My unforgettable holiday. Last year, I went to Bali with my family during the school holiday. We stayed near Kuta Beach and the weather was sunny and warm. On the first day, we walked along the beach and watched the beautiful sunset. I took many pictures with my parents and siblings. The next day, we visited Tanah Lot Temple. The view was stunning, and I bought some souvenirs for my friends at school. We also tried local food, and I really enjoyed the traditional chicken satay. On the last day, we relaxed at the hotel and swam in the pool. At night, we prepared to go back home and packed our bags. It was one of the best holidays I have ever had. I felt really happy and grateful because I could spend meaningful time with my family. I learned that quality time with loved ones is more valuable than anything we can buy. Okay, everyone, let's start from the introduction to recount text. And the first is definition of recount text and the purpose of recount text. Okay, definition of recount text is recount text is a type of text that retells past events or experiences in chronological order. Oke, jadi teman-teman, recount text itu adalah jenis-jenis teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Oke, kata kuncinya ada dua, yaitu past events atau kejadian masa lalu dan juga chronological order atau harus berurutan berdasarkan waktunya, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin bercerita harus runtut ya dari awal sampai akhir, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu purpose atau tujuan dari recount text is to inform the audience about what happened and to entertain the reader with a story and to document an important event or a personal history. Okay, why do you need to write a recount text? Apa sih tujuannya itu? Nah, ada 3 ya, yaitu tadi untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang sudah terjadi, kemudian untuk menghibur para pembaca lewat cerita yang kita bawakan, kemudian yang terakhir yaitu untuk mendokumentasikan, yaitu tentang suatu kejadian atau cerita yang terjadi di masa lalu, seperti itu ya.
Alright everyone, tadi kita sudah membahas tentang definisi dan juga tujuannya ya. Sekarang kita masuk ke types of recount text atau tipe-tipenya teks recount text itu apa saja. Nah, recount text itu jenisnya nggak cuma satu ya, ada 4 tipe yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama, personal recount, yang kedua, historical recount, yang ketiga, factual recount, dan yang terakhir, imaginative recount. Oke, yang pertama dulu nih, untuk personal recount, retelling the reader's own experience. Ini dipakai kalau kamu mau cerita tentang pengalaman pribadi kamu sendiri seperti my holiday in Bali atau liburanku ke Bali seperti itu. Yang cerita tentang yang happy ataupun yang sedih. Kemudian yang kedua yaitu historical recount, yaitu retelling historical events. Tipe ini itu fokus menceritakan peristiwa sejarah yang nyata terjadi di masa lalu. Contohnya seperti The Proclamation of Indonesian Independence atau Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu factual recount, reporting factual events. Kalau yang ini itu fungsinya untuk melaporkan suatu kejadian yang sudah benar-benar terjadi atau nyata di masa lalu. Kemudian seperti apa contohnya untuk factual recount itu? Seperti laporan eksperimen, sains, atau laporan polisi, atau report seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu imaginative recounts, yaitu retelling an imaginary event that happened in the past. Oke, yang terakhir tipenya ini dibuat untuk menceritakan peristiwa khayalan atau imajinatif yang terjadi di masa lalu. Seperti apa itu? Contohnya tentang mimpi kamu semalam atau mungkin khayalan kamu kemarin seperti itu. Itu namanya imaginative recount. Jadi sudah tahu ya ada berapa tipenya recount text? Ada 4, yaitu the personal recount, historical recount, factual recount, dan juga imaginative recount. Oke, sudah tahu ya? Oke everyone, sekarang kita memasuki ke generic structure of recount text. Ada berapa sih? Oke, ada 3 tentunya, yaitu yang pertama, orientation, series of events, and reorientation. Oke, yang pertama yaitu orientation is the introduction. It provides background information like who, where, when, like this. Oke, bagian pertama ini dinamakan orientasi atau pengenalan. Di bagian paragraf pembuka ini itu, kamu wajib memberikan background informasi seperti siapa saja tokohnya, di mana saja kejadiannya, dan juga kapan peristiwa itu terjadi. Oke, itu tadi bagian orientasi. Sekarang, series of events. The body of the story, a sequence of events told in chronological order. Oke, bagian kedua ini adalah urutan cerita, yaitu di sini itu kalian akan menjabarkan kejadiannya secara urut sesuai waktu kejadian atau chronological order. Oke, mulai dari kejadian yang pertama, lalu kejadian kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, yang terakhir, reorientation, yaitu the conclusion atau a summary on the reader's personal opinions or feeling about the event. Oke, di bagian reorientation ini itu masuk ke kesimpulan atau akhir dari cerita itu bagaimana, seperti itu. Jadi bagian ini itu biasanya rangkuman atau opini dari penulis atau mungkin juga bagaimana setelah membaca cerita itu, seperti itu. Jadi seperti kamu merasa senang atau sedih atau mendapat pelajaran berharga dari cerita itu, like this. Oke, sudah tahu ya, tadi ada berapa language features-nya? Ada 3 ya, orientation, series of events, and reorientation. Oke? Oke, last but not least,
Kalau mau bikin recount text itu ada aturan bahasa atau language features yang wajib kalian ikuti nih. Jadi ada berapa ya? 4 language features. And the first is using simple past tense. And the number second is adverb of time. And the number third is using time conjunction. And the last is personal participants. Okay. And the first is using simple past tense. It is used to describe events that occurred in the past. It uses past tense forms such as when, saw, was, were, and etc. Oke, karena ceritanya sudah lewat, maka grammar yang dipakai yaitu simple past tense atau verb 2. Contohnya, jangan pakai go, tapi pakai when. Jangan pakai see, tapi pakai saw. Jadi, kuncinya untuk membuat recount text yaitu yang pertama harus simple past tense. Oke? Kemudian untuk yang kedua yaitu adverb of time. Penjelasannya apa sih? Okay, adverb of time used to refer to the past include yesterday, last week, last year, last night, last month, an hour ago. Okay, seperti itu ya. Jadi kita harus menggunakan adverb of time atau keterangan waktu lampau. Jadi untuk memperjelas kapan cerita itu terjadi. Contohnya, kamu bisa memakai yesterday, itu tadi. Terus 1 jam yang lalu, minggu yang lalu, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu using time conjunction, yaitu a part of speech function is to connect sentence. Example include then, next, after that, finally, and but. Oke, ciri yang ketiga yaitu menggunakan time conjunction atau kata hubung waktu. Tadi contohnya seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, akhirnya. Itu ya. Jadi harus menyambungkan kalimatnya biar ceritanya itu mengalir dengan jelas dan juga runtut seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu using personal participants di dalam recount text. Example A includes I, my group, my friends, and etc. It usually appears in the orientation section. Oke, yang terakhir yaitu personal participants, artinya tokoh atau kata ganti itu ikut serta di dalam cerita tersebut. Biasanya bagian ini itu muncul di awal paragraf orientasi untuk mengenalkan siapa saja tokoh ceritanya. Tokoh pengganti seperti saya, teman saya, keluarga saya, seperti itu. Oke ya, sudah tahu ya untuk language features-nya ada apa? Ada 4 ya tentunya tadi. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Remember. Oke everyone, setelah tadi kita tahu tentang apa itu definisi, tujuan, tipenya apa saja, kemudian strukturnya bagaimana, dan ciri kebahasaannya apa saja. Kita sudah tahu ya, sekarang kita untuk analisis together tentang recount text itu. Ada cerita nih, coba dilihat ya. Yaitu, mari kita identifikasi bersama di bawah ini. Oke, ada bagian orientasi yang diblok dengan warna ungu, yaitu last year I went to Bali with my family during the school holiday. We stayed near Kura Beach and the weather was sunny and warm. Oke, di bagian paragraf pertama itu yaitu merupakan orientasi, pengenalannya. Kemudian yang kedua yaitu ada series of event-nya, yaitu on the first day, bla bla bla, sampai the next day, sampai ke paragraf kedua. Jadi untuk paragraf kedua dan ketiga yaitu merupakan series of events atau urutan ceritanya.
Kemudian yang terakhir yaitu yang di blok warna merah itu merupakan reorientation, yaitu kesimpulan atau opini dari penulisnya, yaitu it was one of the best holidays I have ever had, yaitu bahwa mereka itu senang saat berlibur ke Bali, seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah belajar bersama untuk menganalisis cerita dari recount text itu, yaitu merupakan liburan ke Bali. Kita sudah bisa ya untuk menganalisis bersama. Oke, nanti akan ada tugas selanjutnya. Tolong disimak, dilihat ya. Bye-bye. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang recount text. Hari ini kita sudah bahas tentang definisi, tujuan, tipenya ada berapa tadi? 4. Kemudian strukturnya ada berapa? 3. Dan language features-nya ada 4. Oke, karena kalian sedang menonton video ini di rumah, oke yuk langsung coba tantangannya. Oke, silahkan kalian simak dengan baik lagi ya kalau misalkan ada yang kurang paham. Oke, sekian. Terima kasih video penjelasan dari saya. Thank you very much and thank you for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Thank you.